Lanjut, jadi di sini itu ada dua faktor. Faktor yang pertama itu adalah jarak sosial. Di sini jarak sosial itu menentukan tingkat penerimaan siswa dengan komunikasi. Jadi maksudnya itu ketika siswa ingin berbicara dengan orang lain di situ ada jarak sosial karena tidak saling kenal. Nah, faktor yang kedua adalah status sosial. Jadi misalnya ketika siswa dan guru ingin berbicara, anggaplah guru bertanya kepada siswa, apakah kamu mau ke bioskop besok? Lalu si siswa ini langsung saja menjawab, tidak, saya tidak mau. Nah, itu tidak sesuai dengan status sosial mereka, karena bisa dilihat bahwa jawaban siswa itu tidak sopan, tidak seharusnya diucapkan kepada guru. Nah, jadi karena adanya dua faktor ini mempengaruhi cara orang berbicara. Jadi fungsi komunikasi itu dapat disampaikan dengan cara berbeda, seperti pada contoh A. Nah, di bawahnya itu ada 4 kalimat. Nah, 4 kalimat ini bisa menjadi alternatif dari pertanyaan A untuk mengucapkan agar lebih sopan. Begitupun dengan kalimat B. Di sini ada 5 kalimat yang bisa diungkapkan dengan cara yang berbeda agar terdengar lebih halus meskipun kita menolak ajakan orang lain. Nah, jika dilihat dalam contoh, jelas terlihat bahwa aturan grammar itu tidak selalu digunakan secara konsisten untuk menyampaikan tujuan atau fungsi dalam komunikasi, karena bisa berubah sesuai dengan situasinya. Nah, pada halaman 108, Coulthard 1985 menyatakan bahwa perhatian utama diskurs analisis itu adalah hubungan antara diskurs dan speaker dan pendengar, dan untuk siapa kalimat itu diproduksi. Jadi artinya kita melihat situasi, apakah kalimat ini cocok untuk siswa atau guru, apakah kalimat ini cocok untuk native speaker atau bagaimana, karena budaya kita jelas berbeda. Nah, terus perhatian diskurs analisis itu juga bagaimana speaker menafsirkan peran sosial mereka mempengaruhi pilihan wacana dalam hal siapa yang berbicara. Nah, kapan dan apa yang akan mereka bicarakan, apakah sesuai atau tidak. Jadi perhatian diskurs analisis juga itu bagaimana bentuk pengucapan yang sebenarnya dan melihat kondisi antara peserta ketika ingin berbicara, apakah situasinya cocok atau tidak. Selanjutnya, perubahan bentuk sentence untuk menyampaikan fungsi dalam komunikasi karena jarak sosial dan status sosial dianalisis dengan diskurs analisis. Jadi dua faktor ini dianalisis dengan diskurs analisis. Nah, bahasa mereka itu akan terdengar lebih alami. Another example, nah contohnya itu mengajar kalimat imperatif. Di sini guru mengajarkan gambar kalimat deduktif. Jadi guru harus mengajarkan kalimat imperatif dengan kalimat seperti di situ ada bagian A, B, C, dan D. Nah, pada bagian A itu guru menjelaskan aturan imperatif sentence, mengajarkan polanya terlebih dahulu agar siswa mempunyai dasar sebelum masuk ke contoh. Nah, seperti yang ada di tabel itu. Selanjutnya pada bagian B. Nah, setelah masuk ke contoh, di contoh ini menunjukkan aturan imperatif dalam kalimat. Nah, agar siswa bisa melihat bagaimana aturan sesungguhnya ketika menyusun kalimat imperatif dengan benar, seperti yang ada di tabel. Verb the first form yaitu give, object me the pen. Nah,